Baik, selamat pagi. Bertemu bersama saya lagi Muhammad Jakfar dalam mata kuliah Analisis Real 1 Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita ingin membahas mengenai sifat-sifat himpunan buka dan himpunan tutup. Setelah video sebelumnya yang kita bahas konsep himpunan buka dan tutup, sekarang sifat-sifatnya ya. Sifat yang pertama untuk himpunan buka. Oke. Gabungan sebarang koleksi himpunan buka di dalam R juga merupakan himpunan buka di dalam R. Ini artinya kalau kita punya suatu himpunan buka dan kita juga punya himpunan buka yang lain, kalau digabungkan itu hasil gabungannya juga merupakan himpunan buka di R. Gitu ya. Sifat kedua, irisan sebanyak berhingga himpunan buka di dalam R merupakan himpunan buka di dalam R juga. Ini juga memiliki arti kalau kita punya A merupakan himpunan buka dan himpunan B merupakan himpunan buka, kalau kita iriskan maka hasil irisannya juga merupakan himpunan buka di R. Nah, di sini apa yang membedakan sifat pertama dan kedua selain kata gabungan dan irisan? Nah, di sini ada kata yang menarik yaitu di sini sebarang koleksi. Sedangkan di sini sebanyak berhingga. Ini artinya apa? Artinya untuk sifat yang pertama ini berlaku lebih umum daripada sifat yang kedua. Kenapa? Untuk sifat yang pertama ini kita bebas menggabungkan sebanyak berapapun buah himpunan buka. Bahkan sebanyak tak hingga pun kita juga boleh. Gitu ya. Tapi kalau untuk sifat kedua ini ada batasan. Sifat ini hanya berlaku untuk irisan sebanyak berhingga buah. Jadi irisan 2 buah himpunan buka pasti merupakan himpunan buka. Irisan sebanyak 8 buah himpunan buka pasti merupakan himpunan buka. Irisan sebanyak 1 juta buah himpunan buka juga merupakan himpunan buka. Asal berhingga 1 juta, 1 miliar gak apa-apa. Tapi yang B ini tidak ngejamin irisan sebanyak tak hingga buah himpunan buka apakah pasti merupakan himpunan buka? Belum tentu gitu ya. Untuk lebih paham saya kasih ilustrasi contohnya. Nah, ini contohnya. A1 adalah interval 0 sampai 1, ini jelas himpunan buka. A2 interval dari 0 sampai 2 ini juga jelas himpunan buka. Dan seterusnya secara umum AN dari 0 sampai N himpunan buka juga ya. Maka kalau kita gabung bahkan sampai tak hingga buah dari A1, A2, A3 terus tak hingga buah, ini nanti hasilnya juga merupakan himpunan buka berdasarkan teorema tadi. Untuk gabungan itu bisa dipakai ngegabungin tak hingga buah himpunan buka gitu ya. Karena hasil gabungannya nanti bilangan real yang lebih besar dari 0 dan dia jelas merupakan himpunan buka. Namun untuk irisan sebanyak tak hingga buah, apakah pasti juga merupakan himpunan buka? Belum tentu. Kita kasih contoh seperti ini. A1 misal himpunan interval dari negatif 1 sampai 1, interval buka. Maka dia jelas merupakan himpunan buka. A2 interval dari negatif setengah sampai setengah. Dia juga himpunan buka. Kalau dua ini diiriskan, A1 dan A2 diiriskan, hasilnya adalah A2 dan merupakan himpunan buka. Jadi masih berlaku teorema yang kedua. Tapi kalau kita lanjutkan ini, A3 adalah interval dari negatif sepertiga sampai sepertiga dan seterusnya.
Tapi kalau kita iriskan sebanyak tak hingga buah, irisannya hasilnya apa? Terus ini nanti untuk negatif 1/n. Hasilnya apa kalau kita iriskan sebanyak tak hingga buah? Nah, kalau kita iriskan tak hingga buah, nanti hasilnya adalah himpunan yang anggotanya 0 saja. Dan ini bukan himpunan buka. Ya, ini adalah contoh yang menegaskan bahwa khusus untuk irisan tak hingga banyak himpunan buka itu tidak ngejamin merupakan himpunan buka hasil irisannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sifat untuk himpunan tutup. Ini mirip dengan himpunan buka tadi, karena sifat ini hanya diperoleh menggunakan sifat De Morgan dari teorema ke-1 tadi ya. Dan diperoleh irisan sebarang koleksi himpunan tutup di dalam R juga merupakan himpunan tutup. Artinya irisan dua himpunan tutup juga merupakan himpunan tutup. Begitu juga dengan gabungan sebanyak berhingga himpunan tutup di dalam R juga merupakan himpunan tutup di dalam R. Yang membedakan, kalau tadi himpunan buka yang lebih bebas adalah sifat gabungannya, sedangkan yang terbatas adalah sifat irisannya, tapi di himpunan tertutup ini, itu terbalik. Irisannya yang kita bebaskan, tidak ada batasan, tapi gabungannya harus sebanyak berhingga buah, baru bisa berlaku sifat ini, gitu ya. Jadi agak terbalik dengan teorema pertama. Kemudian sifat selanjutnya adalah kriteria himpunan buka dan tutup. Ini adalah sifat untuk ngecek apakah dia merupakan himpunan buka atau tidak, apakah dia merupakan himpunan tutup atau enggak, tanpa menuju ke definisi awal himpunan buka dan tutup ya. Oke. Ini teoremanya. Nah, diberikan himpunan A subset dari R. Himpunan A merupakan himpunan buka jika dan hanya jika A merupakan gabungan terbilang interval-interval terbuka yang saling asing. Nah, ini artinya kalau suatu himpunan merupakan gabungan terbilang interval terbuka yang saling asing, berarti dia pasti merupakan himpunan buka. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Dan untuk kriteria yang kedua, himpunan A tertutup jika dan hanya jika A memuat semua titik limitnya. Nah, ini artinya kalau ada himpunan yang memuat semua titik limitnya, berarti himpunan itu tertutup. Begitu juga sebaliknya. Biar lebih paham, kita lanjut ke contoh. Oke, contohnya, selidiki apakah himpunan berikut merupakan himpunan buka atau enggak, merupakan himpunan tutup atau enggak ya. Ada dua himpunan di sini, himpunan A ini dan himpunan B ini, gitu ya. Oke, pembahasan. Lihat himpunan A. Himpunan A ini jelas merupakan gabungan dua interval buka, yaitu interval buka dari 1 sampai 4 digabung interval buka dari 8 sampai tak hingga. Jadi, berdasarkan sifat tadi, maka A adalah himpunan buka. Tapi kita lihat himpunan A memuat semua titik limitnya enggak? Nah, di sini tidak ya. Kenapa? Karena 1 itu kan harusnya merupakan titik limit dari A, tapi 1 bukan anggota A. Jadi, berdasarkan tadi juga, maka A bukan merupakan himpunan tutup. Jadi kesimpulannya A adalah himpunan buka, tapi bukan himpunan tutup. Sedangkan yang B jelas bukan merupakan gabungan dari interval buka ya. Jadi yang B ini bukan himpunan buka. Dan kita lihat himpunan B, titik limitnya adalah 0 saja. Dan 0 merupakan anggota B. Jadi bisa kita bilang
limitnya. Sehingga B merupakan himpunan tutup. Jadi B bukan merupakan himpunan buka, tapi dia merupakan himpunan tutup. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai sifat himpunan buka dan tutup. Terima